Halo teman-teman, aku Reni Nuraini, mahasiswa Komunikasi Digital dan Media SPPB University. Kali ini kita akan membahas seputar editing audiovisual atau EAP. Mulai dari definisinya, yaitu proses memilih, menyusun, dan memodifikasi gambar serta suara. Proses ini melibatkan pemilihan, pemotongan, penyusunan, dan penyempurnaan klip gambar dan suara secara bersamaan untuk menciptakan alur cerita yang memiliki makna dan informatif. Editing itu kayak kita lagi ngerangkai puzzle, tapi puzzle yang ini punya suara dan gerakan. Kita memilih, menyusun, dan mengedit gambar dengan suara biar ceritanya jadi nyambung dan pesannya sampai. Sejarah EAP ada 4 tahap. Pertama, era film bisu, fokusnya pada cut-to-cut durasi pendek. Karena ini film bisu, jadi kita belajar ngedit seolah gambarnya yang berbicara. 2. Era Montag. Durasinya masih pendek. Pada era ini, setiap gambar yang digabungkan akan menghasilkan makna yang berbeda. Contohnya, gambar wajah netral disandingkan dengan gambar sub akan menciptakan pemikiran bahwa orang itu sedang lapar. 3. Era Hollywood Classic. Durasinya mulai panjang, sudah menggunakan skrip dan membutuhkan kesinambungan. Di era ini, kita belajar di mana setiap gerak, posisi, dan waktu harus logis. 4. Era modern, era masa kini. Masuk ke dalam teknologi yang didasarkan pada digital. Pada era ini, batasan-batasan makin kabur, kita tidak lagi terikat pada unsur linear, kita bisa melompat-lompat, menggabungkan efek, dan menciptakan narasi yang non-tradisional. Ini salah satu pengertian editing audiovisual menurut ahli Broadwell dan Thompson. Fungsi EAP yang pertama, menyampaikan pesan. Ini tujuan dasarnya, membuat ceritanya gampang dimengerti dan dipahami oleh penonton. Kedua, meningkatkan daya tarik atau interest. Dengan cut yang pas, musik yang tepat, dan ritme yang asik, tentu hasil video kita jadi nggak membosankan. Tiga, memberikan dan menguatkan emosi. Fungsi editing audiovisual salah satunya untuk menguatkan emosi penonton. Kita bisa bikin penonton ketawa, terharu, atau tegang hanya dengan cara kita menyusun adegan. 4. Efisiensi penyampaian. Gak semua rekaman harus ditayangkan. Editing membantu kita memotong bagian-bagian yang gak penting, sehingga pesan kita tersampaikan dengan singkat tapi tetap berkesan. Tujuan EAP yang pertama, menyusun cerita, di mana kita merangkai potongan-potongan video jadi sebuah narasi yang utuh yang disebut cerita. Kedua, mengatur tempo. Kita bisa bikin adegan terasa cepat dan seru atau lambat dan dramatis, tergantung dari isi ceritanya. 3. Memperkuat emosi. Seperti fungsinya, editing juga bertujuan untuk membuat penonton merasakan apa yang ingin kita sampaikan. 4. Memberikan makna baru. Sama seperti di era Montag, kita bisa menggabungkan dua adegan untuk menciptakan makna yang lebih dalam dari sekedar gabungan keduanya. Itulah pembahasan mengenai editing audiovisual. Terima kasih.